Halo guys, di video ini aku telah merangkum perjalananku bantuin orang random buat kelarin 99 Night in the Forest. Sejauh ini aku sudah menyelamatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 orang random buat kelarin game 99 Night in the Forest. Di channel playlistku juga tertera ada 5 video dokumentasi perjalananku dalam bantu mereka. So, ini adalah video gabungan dari kelima video tersebut. So, gimana guys? Kita lihat dulu ya. Hari pertama aku bantuin orang random yang namanya Swaglord. Let's go. Ini hari pertamaku nyari orang random buat nyelesain game 99 Night in the Forest. Waktu awal join, aku udah langsung disamperin tuh guys sama orang yang namanya Swaglord. Waktu awal main, aku kira dia nggak on guys, karena dia tiba-tiba kayak AFK gitu. Aku masih nungguin dia buat mastiin masih on apa enggak, tapi akhirnya dia gerak juga. Lanjut langsung kita nyelamatin anak pertama. Waktu nyelamatin anak pertama ini lancar-lancar aja sih guys. Habis nyelamatin anak pertama, aku langsung cari fuel buat gedein level campfire kita. Nah, habis itu kita langsung incer anak kedua. Di sini agak struggle dikit sih guys, tapi aman aja. Habis itu aku nggak sengaja nemuin tas bagus, lalu aku coba kasih ke dia, dan dia bilang terima kasih ke aku. Lanjut kemudian nyelamatin anak ketiga. Di sini aku nemuin ruby chest dan aku suruh dia untuk buka. Habis itu aku tanyain apa isinya. Ternyata dia dapat shotgun guys. Wow. Habis itu dia minta untuk nyelamatin anak yang terakhir. Ya udah kalau gitu. Habis itu aku kasih dia ray gun buat jaga-jaga dan dia bilang terima kasih. Oke, saatnya untuk selamatin anak keempat. Nah, di sini kita tuh hoki banget guys karena aku nemuin ruby chest lagi. Aku suruh dia ngambil tapi dia nggak mau. Di sini aku dapat kunai ya guys ya. Dan kunai itu aku gunain buat melawan para serigala. Nah, kita udah ada di hari ke-29. Kemudian dia kasih aku makanan. Lagi asik-asik ngobrol, kita berdua malah kesambar petir. Kocak ya guys ya. Nah, habis itu aku tawarin dia untuk masuk ke kapal alien. Nah, di sini kita bantai-bantai habis para alien ya guys ya. Dan ternyata kita nemuin chest lagi. Aku tawarin dia buat buka, ternyata udah dibuka dan dia dapat laser kanan, sedangkan aku dapat armor alien. Loh. Di sini aku kaget banget guys, karena tiba-tiba dirinya nyamperin kita ke kapal alien. Tapi aman aja karena keburu sudah pagi, jadi dirinya sudah hilang. Nah, habis itu aku saranin dia buat beli semua farm plot. Tetapi pada hari ke-77 base kita diserang dan dia tiba-tiba meninggal. Di situ aku pasang mode serius dulu guys, dan kita berhasil selamat lagi. Nah, udah ada di hari ke-85. Di sini kita fokus buat bikin bed terakhir ya guys ya. Jadi kita butuh kayu dan juga scrap. Tapi belum sempat bikin bed terakhir, malah kita sudah hit 100 hari. Tapi gak apa-apa, tetap aku lanjutin bikin bed agar kita bisa menyelesaikan challenge ini. Nah, akhirnya sudah selesai challenge ya, dan dia bilang terima kasih. Kayaknya dia seneng banget guys. Wih, gimana guys? Orang pertama tadi namanya Swaglord. Kocak gak sih? Dia orang luar guys. So guys, untuk yang udah nonton sampai di video ini, aku ingetin kalian untuk subscribe, karena aku biasanya ngadain sesi mabar live di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau kalian subscribe, kalian bisa join ke sesi mabarku. Itu ya guys. Next, aku ada orang random lagi, namanya adalah Talon. Dia kocak sih guys orangnya. Ya kalian nanti lihat sendirilah. Dan juga nggak kalah seru dibanding orang pertama tadi. So langsung cerita ke videonya. Ini hari kedua aku nyari orang random buat kelarin game 99 Night in the Forest. Di hari kedua ini aku dapat orang random dari subscriber aku, namanya Talon. Kalau si Sep ini udah jadi temanku sebelum aku mulai nge-YouTube. Di awal game, Talon langsung meminta laser cannonku. Tapi habis itu dia kasih aku 2 bandage. Jadi karena aku nggak punya laser cannon, aku memutuskan untuk jadi orang yang memanage base, kayak bikin farm plot, makanan, dan lain sebagainya. Untuk bagian explore, aku nyerahin semuanya kepada Sep. Dari sini Sep sudah menyelamatkan anak pertama, dan aku langsung OTW untuk mengambil chest pertama, dan aku dapat revolver, which is itu bagus buat early game. Karena pembagian tugasnya sudah jelas, di sini di hari kelima kita sudah mendapatkan campfire level 5. Tapi tiba-tiba si Talon meninggal. Gak tahu ya karena apa. Abis itu aku bilang ke dia bahwa aku akan nyelamatin dia di pagi harinya. Abis itu aku nggak sengaja ketemu sama si Sep.
Kemudian aku nggak sengaja kena jebakan beruang. Habis itu diketawain sama si Sep. Lanjut kita ke Stronghold. Di sini Strongholdnya cukup mudah ya, karena kita punya laser cannon. Habis itu saya bantuin di akhir-akhir, dan aku dapat chainsaw. Rencananya aku mau potong semua pohon buat bikin 20 farm plot, tapi tiba-tiba si Talon juga minta chainsawku. Jadi aku minta dia buat tebangin semua pohon untuk aku bekerja sama agar lebih cepat dapetin 20 farm plot. Di sini Sep bawain aku kapak es, kemudian Talon nyamperin lalu tanya, "Sep kasih apa tadi?" Terus aku ya jawab dikasih X. Kayaknya dia juga mau kayaknya dia juga mau malah kalau dapat item bagus, tapi karena aku dapat X juga, jadi dia nggak jadi malakin aku. Kocak guys ya, apa-apa dimintain anjir, tapi ya apa-apa lah, kita seru-seruan aja. Anjing, lanjut kita rapi-rapiin base lagi. Dan kita ternyata dapetin chainsaw lagi guys. Jadi ada 2 chainsaw. Di malam hari base kita diserang, tapi mereka malah keluyuran di area anak keempat. Jadi aku harus selamatin mereka sebelum aku juga keburu meninggal. Pertama-tama aku ambil orang yang paling deket dulu, yaitu si Talon. Kemudian aku nyamperin si Sep yang ada di area anak keempat. Di situ aku sempat kepleset guys. Hampir aja meninggal. Keadaan tiba-tiba menjadi panik. Tiba-tiba juga ada burung. Aku suruh Talon buat diem tapi nggak mau diem, sehingga burungnya juga masuk. Tapi semuanya aman terkendali dan akhirnya kita sudah berhasil menyelamatkan keempat anak guys. Karena kita sudah dapetin 9 kali multiplier, di sini aku coba buat hammer buat ngerapiin base dan selebihnya menunggu buat dapetin 100 hari guys. Akhirnya kita hit 100 hari. Di situ kita ngobrol-ngobrol santai dan seperti biasa, kalau kalian ingin mabar silahkan tulis ID kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Gimana tuh guys? Baca gak sih Talon dia mintain senjataku, papa diminta anjir. Gimana tuh, kocak kan ya? Ayo subscribe dulu guys. Next aku ketemu anak lagi nih, orang random baru lagi nih. Namanya adalah Billy. Billy ini lumayan ini sih guys, kooperatif, sering ngobrol di fitur chat. So aja kita lihat videonya guys. Ini hari ketiga aku nyari orang random buat kelarin game 99 Night in the Forest. Setelah aku cukup lama berdiri di lobby, akhirnya ada orang yang nyamperin buat ngajakin mabar. Namanya Abele. Katanya dia mau kelarin 99 Night in the Forest buat dipamerin ke temannya. Karena ini lucu, akhirnya aku mau untuk mabar. Hari pertama langsung aja kita potong pohon, habis itu nyelamatin anak pertama. Habis itu lanjut buat beli hal basic seperti yang biasa kita lakukan, yaitu membeli farm plot dan juga crockpot untuk menopang makanan kita ya guys ya. Nah di sini aku izin buat pakai semua kayu yang sudah dia tebang. Untungnya dia bilang no worry. Habis itu aku bilang, wow kamu baik sekali. Oke, karena dia udah bermurah hati, aku langsung gas ke anak kedua. Sesampainya di base, aku langsung beli biofuel, prosesor, sama farm plot. Kalau kalian perhatikan, si Billy ini dari tadi belum explore guys. Dia juga belum mati dari tadi. Habis itu dia nyuruh aku buat explore, dan dia yang jaga base. Oke, sesuai arahan Pak Bos, aku lanjut buat explore dan dapetin barang-barang bagus. Kemudian aku ada sedikit tambahan bandage, jadi aku kasih ke dia. Habis itu aku langsung tancap gas buat nyelamatin anak ketiga. Di perjalanan, aku nemu chest dan isinya adalah rifle, dimana itu adalah item terpenting buat nyelamatin anak ketiga dan 4. Di perjalanan pulang, seperti biasa aku membeli sofa dari furniture trader agar kita aman dari para psikotis. Wah, udah agak kerasa, baru hari ke-14, kita udah nyelamatin 3 anak, dan juga sudah berhasil membeli ketiga bed. Sejauh ini adalah sesi mabar yang paling cepat. Yang jelas ini semua adalah berkat Bele, yang rajin banget buat potong-potong pohon. Sedangkan aku bertugas untuk nyelamatin anak, dan juga dapetin scrap. Masalah campfire sudah tentu jelas akan teratasi dengan farm plot. Dan di sini aku langsung saja bilang ke Bele, kalau aku nggak bisa nyelamatin anak keempat, kalau belum level maksimal. Jadi aku memutuskan untuk fokus membuat 20 farm plot agar lebih cepat untuk nyelamatin anak keempat. Yes, akhirnya campfire kita sudah level maksimal. Tapi aku lupa guys, kalau aku belum ngambil anak ketiga. Jadi aku nawarin dia buat ngambil anak ketiga. Dan aku juga jelasin kalau anak ketiga itu sudah aman, sudah tidak ada beruangnya. Di sini kita OTW terlalu malam guys, karena aku tadi lihat di sekeliling ada tower,
Jadi malam ini aku memutuskan untuk bertahan di tower. Di situ aku agak sedikit lapar sih guys. Jadi aku minta makanan ke dia. Untungnya dia bawa makanan, tapi supnya malah masuk ke air guys. Jadi ada rasa sedikit air-airnya gitu guys. Lanjut di pagi hari kita balik ke camp. Untuk yang nonton di shorts, kalian bisa lanjut nonton di videoku yang terbaru guys. Atau kalian bisa klik yang aku sematin di kiri bawah. Sesampainya di camp, aku jelasin ke dia gimana caranya aku dapat 2000 hari. Persis seperti di penjelasan short yang aku bikin sebelumnya. Dimana kalian harus duduk sebelum ada penyerangan, dan kalian bisa tembak-tembak sepuasnya. Tetapi kalau kalian lompat dari sofa, kalian akan kedeteksi sama si cultist. Dan aku di sini juga jelasin kalau sofa itu hanya bisa didapatkan dari furniture trader. Habis itu aku tawari dia buat kelarin strongholds. Tapi ini ada sedikit reaksi aneh guys. Dia katanya nggak mau ke stronghold. Terus aku tanya, kenapa? Kenapa nggak mau? Kan dapat diamond. Terus dia jawab, teman-temanku yang pergi ke sana selalu meningsoy. Di situ aku tahu guys. Kemudian aku jelasin kenapa mereka meninggal. Jadi banyak orang yang pergi ke stronghold tapi nggak tahu diri. Mereka belum siap buat kelarin stronghold dan juga terlalu greedy atau rakus. Gak tahu seberapa kuat senjata dan juga pertahanan yang mereka miliki. Lagi pula yang kita butuhin di game ini adalah orang yang mau memanage base, membuat makanan, bed, dan juga memotong kayu. Di situ aku juga jelasin guys. Sebelum aku dapetin kelas cyborg ini, aku sebenarnya dulu juga main seperti itu. Aku adalah orang yang bertahan di base, menjaga api biar tetap nyala, pakai sisa makanan yang diproduksi oleh farm plot. Di situ dia ngereaksi, jadi kamu tetap bermain dan menjadi kuat. Lalu aku jawab, aku nggak sekuat itu kok. Aku juga biasanya meningsoy. Kita tuh bermain di sini sebagai tim. Abis itu dia curhat tentang temennya yang sudah bertahan selama 76 hari. Hoho, apakah kamu mau mengalahkannya? Aku tanya. Terus dia jawab, ya. Wah, abis itu aku bilang, ini semakin menarik. Udah cukup kali ya ngobrol-ngobrolnya. Abis itu aku tawarin dia untuk nyampetin anak keempat. Di situ aku bilang dia untuk berhati-hati. Dan lagi-lagi kita mengulangi hal yang sama, yaitu OTW terlalu malam. Aku ada rencana cadangan sih kalau malam. Rencananya adalah naik ke atas pohon. Tapi aku gak sempet dan aku meningsoy guys. Untungnya dia masih hidup sih, dan sempat buat nyelamatin aku. Untungnya lagi, dirinya teleport ke base dan gak jadi ngejar kita. Di situ aku benar-benar hati-hati, agak panik dikit katanya. Sama cuy. Malam itu kita bertahan di atas pohon, lalu pagi harinya lanjut menyelamatkan anak ketiga. Kemudian aku tawarin dia untuk secepatnya balik. Sesampainya di base, aku langsung bikin kasur keempat. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan 9 kali multiplier. Sebelum memutuskan untuk AFK, aku pergi ke Anvil buat bikin hammer, buat ngerapiin base, dan juga ngeluasin base kita. Kalau base-nya luas, kita jadi gampang buat nembakin musuh dari sofa AFK kita guys. Di sini aku tadi ngeliat ruby chest guys. Jadi aku panggil dia buat buka ruby chest, tapi dia nggak kunjung dateng. Jadi aku samperin dia di base. Aku kasih tunjuk jalannya buat ke ruby chest, tapi lagi-lagi di sini sudah keburu malam. Lagi-lagi ya guys ya. So pasti aku bikin rencana cadangan kalau kita bakalan naik ke atas kandang kalau muncul monster. Agak tegang dikit guys. Untung yang muncul si Ren, bukan si Deer. Jadi sedikit gampang lah. Di situ dia bilang untuk lari. Please, pakai bandage, lari. Terus aku coba tenangin dia. Chill bro, aku bisa. Gampang ini. Lihat,
lucu tahu. Di sini ada yang sedikit aneh guys. Dia kan tadi mati di bawah ya. Lalu tiba-tiba aku nengok, kok dia ada di atas. Iya udah, habis itu aku revive dia. Aneh ini game. Dah lah, habis itu aku keluar, lalu aku suruh dia buat buka ruby chestnya. Dan kita lihat apa yang dia dapat. Ya, chainsaw, let's go. Lah, aneh ini orang. Dikasih chainsaw nggak mau, katanya buat aku aja. Ya udah, aku pakai. Di sini jujur dalam hatiku aku serem banget sih guys dapat chainsaw. Karena aku tuh se-chainsaw itu guys. Let's go. Habis itu malamnya kita ada serangan. Dan seperti biasa kita melakukan trik yang seperti biasanya kita lakukan, yaitu duduk di sofa sambil nyantuy cuy. Nah udah hampir menyentuh 100 hari. Di sini untuk closingan aku menawarkan dia untuk pergi ke Stronghold. Tapi aku masih belum tahu di mana letak Stronghold. Jadi aku memutuskan untuk berpencar. Dia ke utara sedangkan aku ke selatan. Gak tahu ya, ini hari apes atau apa. Tapi aku nggak nemu, malah dia yang nemu. Damn it. Kamu tuh hoki banget sih. Jadi aku harus terpaksa OTW jauh banget dari selatan ke utara. Dan seperti biasa, malam itu kita kelarin Stronghold dari lantai 1 sampai lantai 3. Kelar semuanya. Udah pas banget nih, kita kelarin Stronghold. Dan tinggal 1 malam lagi kita sudah hit 100 hari. Di situ dia minta foto sama aku buat dipamerin ke temennya. Iya kelihatannya sangat seru banget guys. Aku jadi ikut seneng liatnya. Aduh, bener kan? Enak tuh ngobrol sama orang yang kooperatif, sangat bisa diajak kerja sama, bagi-bagi tugas. Nih ada satu lagi nih, di hari keempat aku ketemu sama anak cewek namanya Adele. Kita di hari keempat ini banyak bercandanya guys. So pasti ngakak lah nantinya. Jadi langsung aja kita play videonya. Ini hari keempatku nyari orang random buat kelarin game 99 Night in the Forest. Kali ini namanya Adela, dia bilang mau. So langsung aja kita gas. Setelah lobby sana sini, akhirnya kita main guys. Seperti biasa yang kita lakukan adalah mengumpulkan koal dan juga kayu sambil looting-looting dikit. Habis itu nggak usah babi ibu, langsung aja kita santap anak pertama. Tapi ini kayaknya aku terlalu kecepatan, jadi mapnya malah belum sempat kebuka. Di hari kedua adalah mending soy. Katanya internetnya agak susah, jadi so it's okay, gak apa-apa. Di hari berikutnya, aku mau pergi ke Anvil buat bikin hammer. Habis bikin hammer, ternyata si Sweet mau pamit karena baterai HP-nya udah mau mati. Dan lagi-lagi adalah mending soy. Kocak. Habis gue revive dia ngajakin buat ngamatin anak kedua. So langsung aja kita OTW ke lokasinya. Tapi mereka larinya cepet banget guys. Aku aja belum sampai ke sana, mereka udah kelar. Ya, emang terlalu tinggi guys. Habis itu aku tanyain ke dia, target mau berapa hari? Terus dia jawab berapa-berapa aja. Wih, kelihatannya si Adela sudah bersemangat sekali ya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba si Bintang meningsoy. Jadi aku OTW buat ngamatin dia. Sambil mampir buat ambil chest di goa kedua. Setelah selesai menyelamatkan 2 anak, aku lanjut buat dekorasi base. Di situ aku sempat nanya guys, kamu mau dekor gak? Aku ada hammer nih. Terus dia bilang, iya. Habis itu aku kasih hammerku ke dia. Dan kemudian lanjut buat bikin 20 fireplot. Seperti biasa guys. Lagi santai-santai potong pohon, tiba-tiba ada event karnaval. So langsung kita ke sana. Wih, ternyata si Adela sudah dapat vlog guys. Lagi-lagi dia duluin aku ya. So kita lihat kali ini kita dapat apa. Wow, ternyata kita dapat skite. Rencananya aku mau kasih ke Adela karena skite kalau ditambah dengan clock itu akan jadi maksimal. Sedangkan aku udah pakai cyber. Habis itu aku minta bantuan dia buat bikinin 20 fireplot. Seperti biasanya guys, untuk menopang makanan dan juga kebutuhan campfire kita. Masih belum jadi 20 fireplotnya, tapi Adela minta mulu ke Stronghold. Jadi aku tanyain ke Bintang juga, kamu mau pergi ke Stronghold juga Tang? Terus dia jawab, iya. Oke, kalau gitu kita berangkat pagi. Di dalam Stronghold ternyata masih memiliki kendala yang cukup banyak guys. Kayak si Adele ini nge-lag banget kayaknya.
lompat sana sini, chaos banget dah. Kocak sih guys. Aman aja kata aku. Lanjut ke lantai 3. Adel ini mainnya barbar ya, nyesuaiin sama kekuatannya dia. Tapi tetap aja berakhir turu. Ini aku kurang satu bandage lagi, jadi aku keliling sebentar berharap dapat bandage. Abis itu aku bawa mereka ke camp, lalu nge-revive mereka berdua. Aman aja. Untuk yang nonton di short, kalian bisa lanjut nonton dengan cara klik link yang aku sematkan di bawah. Ternyata di hari itu, di malam harinya, kita akan kedatangan serangan. Di situ aku suruh mereka untuk duduk. Aku mau kasih tahu trikku biar gak diserang oleh para cultist. Tapi mereka telah duduk guys, jadi ya rencananya gagal. Langsung kita gebuk-gebuk bareng-bareng. Habis itu kita ngobrol bareng-bareng guys, sambil OTW bikin 20 farm plot. Terus si Bintang nanyain ke aku, kapan nih ke Stronghold lagi? Ditagih cuy ke Stronghold. Aku bilang, janji nggak mati lagi, WK. Ya udah, habis itu aku langsung bilang gas. Tapi aduh, Adela mati lagi guys loh. Baru aja aku bilang gas, dia mati lagi. Dia mati lagi karena internetnya guys, karena sinyal guys. Dia merasa bersalah banget guys. Dari tadi minta maaf mulu. Gak apa-apa, wajar. Kan lagi emang nge-live. Habis itu aku ajak mereka ke Stronghold lagi. Biar si Adela pede guys. Akhirnya kita kelar Stronghold. Kita lihat kita dapat apa kali ini. Wih, kita dapat chainsaw. Bagus tuh buat bikin base. Habis itu dia tanya ke aku guys, Bang boleh buat base? Boleh. Tapi kocaknya guys, kita malah belum bikin bed sama sekali. Akhirnya aku beli bed. Akhirnya kita hit 50 hari guys. Karena aku mau bikin bed keempat, aku butuh lebih banyak scrap. Jadi aku memutuskan untuk mencari scrap lebih banyak. Wih, ada gereja guys. Pasti ada banyak bandits di sana. Siap-siap kalau misal Adela mati lagi. Lah, tebakanku salah guys. Yang mati bukan Adela, tapi Bintang. Malah disusul Adela. Habis itu dia bilang maaf mulu guys. Ini aku kasih tip buat Adela. Kalau ada serangan, kamu duduk aja di sofa. Nanti kamu jadi nggak kedeteksi sama si cultist. Iya, jadi itu trikku buat dapat 2003 hari di game ini. Udah sejauh ini, tapi kita masih belum nyelamatin anak ketiga. Aku tanya ke mereka, Kas, ayo. Kenapa kayaknya sampai kelempar kayak gitu guys? Wah, si Adela ini pinter ya. Dia lemparin granat lava ke tumpukan beruang. Oke, noted. Lain kali aku akan pakai cara itu. Nah, kelar nih. Nyelamatin anak ketiga. Akhirnya untuk balik. Udah malam balik. Dapat 3 lari-larian guys, setengah hutan. Anak 1, 2, dan 3 udah terselamatkan. Tinggal sisa yang terakhir. Apa tuh? Anak keempat. Seru ya. Lari-lari. Terus dia bilang, anak las nih. Waduh, sabar, bentar dulu. Baru aja nyampe. Bentar aku potongin kayak dulu, habis itu bikin bed. Udah ada 4, tinggal yang terakhir, nyelamatin anak keempat. Nah, ini ada penyerangan nih. Aku coba tawarin dia buat duduk di situ, biar nggak keserang. Tapi dia udah punya cara sendiri guys. Ini aku baru tahu nih. Terus aku bilang, caramu juga bisa, Del. Aku baru tahu. Iya guys, aku juga baru tahu gitu. Kok bisa kayak gitu? Tolong aku. Palunya mana Del? Habis itu aku mainin palunya. Biar nyangkut. Ya, sama si Bintang diselamatin. Kocak. Kamu mau nyelamatin koala kid, which is anak keempat? Terus aku tawarin, besok mau? Dia jawab, mau dah. Langsung kita OTW ke anak keempat. Di sini aku nggak mau ketinggalan lagi guys, jadi aku mau yang paling depan kali ini. Seperti biasa kita duar.
Lah mereka malah nggak bantuin tapi malah buka chest duluan. Ya udah kebuka, habis itu aku bilang balik guys karena udah mau malam. Kayaknya nggak sempet buat sampai ke base. Lompat nggak ya, lompat nggak ya? Wah, hapus banget sih guys. Ternyata aku yang kena. Kirain ini yang dikejar ya yang lain. Apalah ke aku. Wih, akhirnya kita udah bisa menyelamatkan anak keempat. Tinggal tunggu doang nih ke 100 hari habis itu kelar. Dan yeay, akhirnya kita sudah hit 100 lebih hari guys. Nih, udah 133 hari nih. Sudah selesai guys. Challenge keempat, bantu orang random. Seru sih guys main sama Adel. Next siapa lagi nih yang mau main sama aku? Kita target 100 hari aja. Kita main sereng-sereng aja. Wah, kocak kali ya guys ya mabar sama Adela. Sama si Bintang juga. Tapi masih ada sisa satu lagi video yang kelima. Hari kelima bantuin orang random. Di sini agak struggle dikit karena aku nemu 3 bocil sekaligus. Bocil kematian. Waduh, yang satunya namanya Faiz, yang kedua adalah gak tahu siapa, terus yang ketiga adalah orang random saja, namanya Konnichiwa. Kayaknya dia dari luar, jadi dia ngomong pakai bahasa Inggris. Halo guys, ini hari kelimaku bantu orang random buat kelarin game 99 Night in the Forest. Di game kali ini aku ketemu sama FZZ_GM, sama ada viewersku namanya ZoiCute001, dan nama gamenya itu nggak tahu siapa. Oke, kalau gitu kita langsung ke gamenya guys. Kita mulai 5 orang aja ya, biar yang lain bisa bantu. Halo, kita absen dulu guys. Ada Akila, ada Konnichiwa, ada Pais, ada gak tahu siapa. Oke, kita fokus dulu ya. Kita gedein campfire kita. Pertama-tama kita buka map, kita cari anak pertama. Kayaknya mereka udah pada duluan, aku ditinggal. Guys, kalian di mana? Aku kok ditinggal? Pais, kamu kok diem aja? Kamu nge-lag kah? Kita masih berempat nih. Yang satunya udah keluar. Nah, itu randomnya baru meninggal. Sandayo, Kompes, ya itu deh. Loh, si Pais meninggal. Dia kelaparan kah? Kok dia mati? Lah, kok mati semua? Wait, aku cari finish dulu. Aku kelarin ini serigalanya. Nih, aku dapat 1 bandage nih. Masih nemu bandage 1. Sabar Sarada ya. Oh, gara-gara wolf ya Sarada. Oh iya bener, ini ada wolf alpha. Why you not revive me, kata Konnichiwa. Soon. Sorry. Aku ada medkit 1. Oh, revive 1. I will search one more bandage. 1 orang lagi. Kalian bantuin ya cari kayu. Ih, ada stronghold guys. Nih Faiz nih, pakai ini. Anjay, dapat bandage, mantap. Ayo kita buka aja biar aman. Let's go together. Biar nggak mati-mati lagi. Dan aku tinggal dikit. Aku balik dulu ya. Dan aku tinggal suprit. Yes, dapat pancingan. Kita bikin farpot guys. Biar nggak meninggal kelaparan. Tolong dong dibantu. Oi. Soalnya kita main berempat, pasti rebutan makanan. Wih, ada meteor. Nih aku udah lapar banget nih. Alamak, ada serangan. Aman guys, tinggal 1 nih. Dah, aman. Tolong dong bikinin 20 farm. Dari tadi cuma aku yang bikin. No, ada anomali guys. No, ternyata randomnya anomali guys. Tahu itu tadi nggak usah aku invite. Aduh, gimana nih Sarada? Waduh, ya udahlah, biarin aja ya guys ya. Konnichiwa, please don't buy shelf again. We need scrap. Aduh, kocak sih. Itu kenapa kocak? Dia kok berdiri di situ? Siapa yang geruduk-geruduk? Woi, balik. Udah malam. Itu gak tahu siapa mau nyelamatin anak ketiga. Kayak hati ya. Wih, farm plot kita udah tumbuh guys. Nih, akhirnya kita dibantu sama orang random Konnichiwa. Jangan dibakar kayunya, rugi coy. Aduh. Kayaknya kita harus ikut explore juga guys, buat upgrade kursak sama kapak. Wih, dapat strong axe. 1 chest lagi, habis itu balik. Wih, mantap. Aku dapat giant sword sama kampak bagus. Aman guys, dirinya ada di aku. Aman. Nah, kena cakar 1. Langsung beli funplot buat makan, buat fuel juga. Wih, gak tahu siapa berhasil guys. Nih, bisa nih ke level 6. Oke, lanjut. Oke, bisa nih anak keempat.
Ayo gas, kalian ikutin aku ya. Apa nih, ada ban, ada koal. Yah, mati lagi konnichiwa. Hati-hati, ada beruang. Hati-hati cuy, kayaknya besok deh, udah malam lagi pula. Ini timnya udah ada yang meninggal. Aku cari aman dulu guys, kalau semua meninggal nanti malah game over. Sabar, bisa aku revive. Habis revive sana sini, kita lanjut nyelamatin anak keempat guys. Oke, kamu nggak meninggal cuy. Aduh, didorong guys sama konnichiwa. Anjir bro, you push me bro, supaya darahnya tipis tisu semua. Ayo keluar cepat, yang paling belakang K. Lulus K gak bisa guys. Ayo kita perang dulu guys, easy deh. Udah nih anak keempat, udah tinggal bikin bed yang terakhir. Tolong ini potong kayunya, kita mau bikin bed yang keempat sama bikin farm plot guys. Jangan lupa kita borongin semua guys farm plotnya biar gak kelaparan. Ada Andrew tuh, bisa kali bikin hammer. Sorry, aku yang ambil ya. Waduh, dia yang ambil cuy. Dia yang ambil hammernya guys. Kamu kenapa bawa-bawa beruang ke sini? Kamu habis dari mana cuy bawa beruang kayak gitu? Kita masih membutuhkan scrap. Nih ambil, dapat radio, dapat kipas, dapat peluru, dapat mesin cuci, dapat radio, dapat kursi, dapat defense blueprint, dapat radio, dapat oil, banyak banget guys. Bagus lagi. Nih aku dapat tas lagi nih, aku bawa ke base nih. Nih giant sack buat kalian. Nih botak nih, nggak tahu siapa ambil. Iya, dia lompat guys. Kenapa tuh lompat? Nice. Wih, ada kiwi. Malam. Siapa nih yang dikejar? Pasti ada yang dikejar sekarang. Oke guys, kita stronghold dulu kali ya. Aku masih cenat-cenut. Ada serangan. Mereka aman gak ya di sana? Lah, malah kesini semua. Ya, konnichiwa meninggal. Sabar. Hati-hati. Yes. Nih, pakai nih, Pais. Aku mau revive dia dulu. Balik guys. Pais, boleh minjem hammer nggak? Nih, aku kesusahan tarung. Kalau base-nya berantakan gini. Pais, tolonglah, kasihlah hammernya. Kok dia nggak ngasih hammer guys? Waduh. Ayolah, mau 259 hari bisa, tapi aku butuh hammer 259. Boleh, tapi mana hammernya? Oke, deal. Oke, akhirnya aku dapat hammernya guys. Aduh, karena aku bisa sih 259 hari asal kalian nggak DC. Loh, ya Faiz keluar. Alamak, katanya mau 259 hari. Kondisi apa bikin 3 lightning rod? We just need 1 lightning rod bro. Ya is reconnect ternyata. Ya, gak tau siapa juga ikutan meninggal. Aku harus cari bandage lagi dong. Aku lanjutin buat tata pulang ya. Nih aku coba deketin deh farm plotnya. Tuh, mau nyari bandage. Mana ya bandage? Dapat. Oke. Nih aku gak nemu bandage guys. Susah. Kalau main di Christmas gampang buat cari bandage. Ring mau dapat bandage. Tapi kita udah hit 100 hari. Challenge-ku udah kelar guys. Bentar guys, aku mau revive kalian berdua. Kurang ya rasanya kalau nggak di revive. Alhamdulillah. Aduh, meninggal lagi konnichiwa. Waduh, kena petir guys. Oke, thank you ya konnichiwa. Ini gameplay yang paling kocak sih guys. Jujur aku agak sedikit kecapean mainnya. Tapi tetap dari sini akan aku lanjutin sampai 100 hari guys. Sampai day 100. So, buat kalian yang mau mabar, follow ID Batu Bacan ya, karena aku biasanya ngadain live tiap jam 8 malam. Jangan lupa juga subscribe coy. Biar kalian gak ketinggalan live-liveku berikutnya. Gimana guys, seru kan ya bantuin orang-orang random kayak gitu. Thank you guys sudah nonton sampai akhir. Tungguin live aku di hari-hari biasanya. See you guys.